Masjid Jami' Assegaf adalah salah satu bangunan masjid bersejarah. Keberadaan masjid ini terletak di sisi timur kota Solo, yang lebih tepatnya di Kecamatan Pasar Kliwon. Adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf yang tinggal dan wafat di kota Gresik, merupakan sosok di balik berdirinya Masjid Jami' Assegaf. Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf rupanya sering melakukan perjalanan dakwahnya di kota Solo. Habib Abu Bakar dikenal sebagai wali Allah, sekaligus ulama yang karismatik dan mampu memikat hati setiap orang yang berjumpa dengan beliau. Habib Abu Bakar sendiri mempunyai keinginan untuk mendirikan masjid. Kabar ini terdengar oleh pihak Keraton Surakarta, dan akhirnya di tahun 1344 Hijriah atau 1926 Masehi, Raja Pakubuwono ke-10 memberikan sebidang tanah kepada beliau sebagai hadiah karena beliau telah berhasil menyembuhkan salah satu kerabat keraton yang sakit. Setelah Raja Pakubuwono ke-10 mewujudkan keinginannya, maka mulai dibangunlah sebuah masjid. Masyarakat sekitar lebih mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Wiropaten. Hingga pada tahun 2010, masjid ini dinamai dengan Masjid Jami' Assegaf. Karena semakin banyaknya jamaah yang datang ke masjid, pada tahun 2011 Masjid Jami' Assegaf mengalami perluasan pembangunan. Dengan dibantu oleh para donatur yang datang dari dalam hingga luar daerah, Masjid Jami' Assegaf mengalami perluasan. Bangunan masjid ini terdiri dari satu bangunan ruang utama. Di depannya ada serambi masjid dan bangunan 2 lantai yang cukup luas untuk menampung jamaah. Ini dikarenakan niat ikhlas oleh pendiri masjid, Habib Abu Bakar Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jelajah Masjid dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan Jelajah Masjid TV 10. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid di kota Surakarta yang sudah tidak asing lagi. Terlebih bagi para penggemar majelis ilmu, penggemar majelis taklim, tentunya sudah tidak asing lagi dengan masjid yang saat ini saya sedang berada di masjid tersebut. Ya, Masjid Jami' Assegaf Surakarta. Salah satu masjid yang memiliki nilai histori yang sangat bersejarah di kota Surakarta, dan merupakan salah satu masjid yang juga merupakan pusat persebaran Islam di kota Surakarta terutama. Penasaran apa saja yang bisa kita gali dari Masjid Jami' Assegaf? Mari ikuti perjalanan kami di Jelajah Masjid TV 10. Nah, sahabat Jelajah Masjid yang ada di rumah, saat ini saya sudah berada di dalam Masjid Jami' Assegaf dan telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita beliau Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Jami' Assegaf, sekaligus beliau adalah cucu dari muassis Masjid Assegaf sendiri, yakni Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah, syukurillah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Baik Habib, terima kasih untuk waktunya sudah menyempatkan untuk kita berbincang dengan
sahabat-sahabat yang ada di rumah terkait Masjid Jami' Assegaf. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait sosok muassis daripada Masjid Jami' Assegaf itu sendiri. Ya, terima kasih para pemirsa TV 10 yang saya hormati. Adapun pendiri Masjid Jami' Assegaf adalah saya punya kakek Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegaf. Beliau bermukim di Gresik. Beliau dalam rehlah dakwahnya memang sering datang ke Solo. Kalau datang ke Solo, beliau bermukim di tempatnya Habib Salim bin Basri. Dan beliau sering dalam perjalanan, misalnya ke Semarang, itu bertahap berhenti di Jombang, kemudian berhenti di Solo, kemudian ke Semarang. Nah, kalau di Solo, beliau bermukim di tempatnya Habib Salim. Dan di dalam perjalanan dakwahnya beliau itu sering kalau sudah sampai di Solo mengadakan roha, dihadiri oleh jamaah-jamaah yang ada di kota Solo ini. Ya. Kemudian dalam perjalanannya Habib Bakar ini didatangi oleh seseorang dari utusan keraton. Waktu itu ada kerabat keraton yang sakit. Kemudian entah siapa yang memberitahu, datang ke tempatnya Habib Bakar, mohon kalau bisa didoakan karena ini sudah berobat kok belum sembuh-sembuh. Akhirnya Habib Bakar ini hati-hati beliau itu. Oh sudah ya, gini saja, kamu pulang, kamu ambil air dari keraton. Ya, nanti saya doakan katanya. Akhirnya utusan itu pulang, tidak lama datang dengan membawa air. Membawa air pun itu Habib Bakar tidak berani menyentuh. Nah, kemudian didoakan kemudian sudah setelah selesai didoakan, utusan keraton pulang, kemudian air itu mungkin diminumkan ya. Subhanallah, biiznillah, kerabat keraton itu kok sembuh. Jadi menurut riwayat begitu. Terus kemudian sudah dengan berjalannya waktu, Habib Bakar ini ingin mendirikan masjid. Beliau cari-cari tanah untuk dibeli maksudnya, atau sewa ya. Nah akhirnya kok ada juga perantara yang mengusulkan supaya kalau bisa mendapatkan tanah dari keraton. Akhirnya alhamdulillah ada respon yang bagus. Habib Bakar diizinkan lah untuk mendirikan masjid di tanah yang diberikan oleh keraton. Dengan waktu itu persyaratan ada kan ya, memang istilahnya apa namanya, birokrasi lah, karena masih zaman Belanda juga. Akhirnya Habib Bakar disetujui dengan persetujuannya tanpa membayar sewa. Boleh didirikan masjid tanpa membayar sewa, karena waktu itu kalau menggunakan tanah keraton harus sewa. Sudah tidak ada masalah. Akhirnya sudah dapat respon bagus dari keraton. Habib Bakar siap menerima amanah ini sebagai wakaf juga, wakafnya dari keraton ya. Kemudian setelah berjalannya waktu juga akhirnya didirikanlah masjid ini. Pertama waktu itu dikumpulkan para jamaah-jamaah di sini bahwa Habib Bakar mau mendirikan masjid. Mereka juga merespon. Akhirnya diputuskan untuk dibangun masjid. Dan bangunan ini apa namanya,
di ada arsiteknya, ada anunya. Waktu itu cuma saya tidak tahu persis. Cuma ya dari kalangan jamaah semua. Alhamdulillah, waktu sudah mulai membangun, mungkin bangunan ini ya, ruang utama ini. Nah, terus ada salah seorang yang tanya, posisi mihrabnya di mana? Nah, terus Habib Bakar tidak berani, nanti dulu. Habib Bakar semua itu kan tidak berani memutuskan, jadi nunggu bisyaro atau bagaimana. Karena waktu itu kan tidak ada kompas, ya mungkin ya tahun 1925. Jadi tonggak awal didirikannya Masjid hampir 100 tahun sekarang ya. Masya Allah. Terus akhirnya berapa hari kemudian Habib Bakar sudah dapat bisyarah, akhirnya nunjuk ini mihrabnya ini posisinya. Jadi yang menentukan mihrab memang Habib Abu Bakar sendiri. Ya. Sudah selesai, sudah bangun. Nah, waktu itu bangunannya itu berbentuknya masih seperti ini, ya, seperti ini. Oh, ini bangunan awal. Bangunan awalnya seperti Masjid Asghar. Ya. Jadi induk ini, sebelah ini yang depannya ini halaman. Dari sini sampai sana halaman. Oh, halaman. Halaman besar sekali. Terus kemudian, alhamdulillah proses dalam pembangunan selesai. Kemudian diantara jamaah tanya, Habib Bakar, ini kasih nama masjid apa? Nanti dulu kata Habib Bakar. Akhirnya berapa hari kemudian ngasih tahu kalau Habib Bakar kepingin menginduk kepada Habib Abdurrahman Segaf, Hadramut. Diberi nama Masjid Asghar. Tapi ada di antara mereka orang-orang ini, jangan nama Masjid Asghar katanya dia. Mungkin ada bin Zahab, ada Al-Habsyi atau gimana. Akhirnya ya sudah, kalau kamu orang tidak mau nama itu, kalau saya tetap namanya biar nama Masjid Asghar. Karena kita tabarukan lah sama Habib Abdurrahman Segaf. Akhirnya sudah. Menurut Habib Bakar, ya sudah, ini nama masjid biarkan di hatinya masing-masing yang mau namakan apapun masjid ini terserah. Sudah dalam perjalanan waktunya, karena tidak ada nama Masjid Asghar, jadi tidak ada nama sama sekali di depan itu, berpuluh-puluh tahun. Nah, orang-orang akhirnya manggil masjid ini nama Masjid Wiropaten. Karena di kampung Wiropaten. Karena ya, padahal Wiropaten itu sebelah sana. Bukan kampung Wiropaten sebetulnya. Sini dulu namanya jalannya Pasar Kliwon. Kalau Wiropaten kan ke sana. Tapi mungkin orang untuk mempermudah saja ya, mempermudah nama. Mana Masjid Wiropaten. Akhirnya sudah dengan berjalannya waktu juga diproses sampai didaftarkan ke notaris. Namanya masjid ini, nama Masjid Asghar. Mungkin tahun berapa ya, mungkin tahun 50 sekian lah. Itu didaftarkan atas nama Masjid Asghar. Tapi tetap belum dipasang nama di depan. Tahun 2008 kurang lebih, atau 2006 sampai 2008, karena masjid ini tidak ada nama, itu Ustadz Najib inisiatif waktu itu. Ustadz Najib inisiatif, Muhammad Gege, kalau ini Masjid Asghar kita kasih pelang nama. Saya bilang sama Ustadz Najib, Ustadz sebetulnya ana sudah sama Ami Abdillah dulu, imam, itu waktu itu Ustadz Najib belum jadi pengurus. Kita sudah mau bikin plakat itu. Tapi Ami Abdillah bilang, kok ana tidak berani, katanya dia. Oh, padahal kita sudah pesan, sudah sepakat pengurus waktu itu. Sudah pesan, akhirnya Ami Abdillah bilang, wah, ana tidak berani. Oh ya, maksudnya tak batalkan weh. Akhirnya sudah tak datang lagi yang bagian plakat, batalkan. Itu antara 2006 atau 2008 itu Ustadz Najib bicara sama saya begitu, tak bilang sudah bismillah. Akhirnya mumpung ada yang bikin kaligrafi di Masjid Riyadh. Jadi akhirnya sepakat semua pengurus, panggil orang kaligrafinya, dibikin sepanjang ini, selebar masjid ini, tulisan Masjid Jami Asghar. Sudah, akhirnya pasang.
alhamdulillah habis pasang itu akhirnya orang-orang tahu kalau ini nama Masjid Asgaf. Jadi sejarah yang sangat panjang. Ya. Pemirsa TV 10, rekan-rekan semua, sahabat jelajah masjid, beliau tadi Habib Muhammad Syekh bin Abu Bakar Segaf sudah menjelaskan bagaimana sosok muassis daripada Masjid Jami' As-Segaf ini, merupakan seorang tokoh ulama yang berasal dari Gresik, yang juga sering melakukan rihlah dakwahnya, salah satunya di kota Solo ini. Kemudian nanti setelah ini kita akan juga sama-sama meminta informasi dari beliau Habib Muhammad terkait dari bangunan awal Masjid Jami' As-Segaf, kemudian perkembangan demi perkembangannya, kemudian kegiatan apa saja yang berada di Masjid Jami' As-Segaf ini. Untuk itu jangan kemana-mana, terus bersama kami di Jelajah Masjid. Perkembangan syiar dakwah di Masjid Jami' As-Segaf kian meluas dari tahun ke tahun. Mengikuti perkembangan zaman, keaslian bangunan pun tetap masih terjaga, sehingga menjadi daya tarik para jamaah untuk mengunjungi masjid, sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata religi yang ada di kota Solo ini. Masjid Jami' As-Segaf juga telah ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota, dengan ciri khas menara masjid yang berdiri kokoh menjulang tinggi di depan samping masjid. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai kegiatan syiar dakwah terus membersamai. Kegiatan ibadah hariannya meliputi sholat jamaah rawatib 5 waktu dan sholat Jumat. Ada pula kegiatan syiar dakwah di Masjid Jami' As-Segaf, yaitu kegiatan kajian pagi, halakoh ba'da maghrib, dan kegiatan event tahunan, salah satunya di bulan Ramadan. Masjid Jami' As-Segaf menghadirkan kenyamanan bagi jamaah dengan tujuan yang tak lain adalah untuk melayani umat dengan tulus dan ikhlas, serta menjaga kekhusyuan ketika melakukan amaliyah ibadah, sholat, iktikaf, zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Baik Habib, kita lanjutkan kembali dialognya. Tadi Habib menyampaikan bahwasanya di foto bangunan Masjid As-Segaf yang lama itu di depan ruang induk ini masih sangat luas. Mungkin bisa disampaikan Habib perkembangan demi perkembangan sehingga saat ini kita menyaksikan Masjid Jami' As-Segaf ini masjid yang begitu besar, yang begitu megah. Ini tonggak awal dari bangunan utama, kemudian menuju perluasan demi perluasan ini bagaimana? Jadi begini, perluasan masjid ini didasari dari diadakannya sholat Jumat. Pada waktu itu kira-kira tahun 70-an itu jamaah Pasar Kliwon kalau sholat Jumat ke Masjid Jami' Agung, ke Masjid Agung Terus kemudian ada inisiatif karena sana jauh ya, akhirnya ada inisiatif untuk mengadakan sholat Jumat di daerah Pasar Kliwon, tapi di sekolahan di Ponorogo. Di sekolah. Di Ponorogo dulu namanya Arobito. Sekolahnya di sana. Kemudian diadakan sholat Jumat, kok Masya Allah responnya bagus, sehingga tambah lama tambah banyak. Akhirnya di antara pengurus itu ada yang berinisiatif, pengurus sekolahan itu, gimana kalau diadakan sholat Jumat ini di Masjid As-Segaf. Waktu itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian alhamdulillah akhirnya sepakat akhirnya diadakan sholat Jumat di Masjid Jami' As-Segaf ini. Nah, karena banyak umat yang datang, akhirnya waktu itu kepengurusan berinisiatif untuk memperluas bangunan ini.
Akhirnya alhamdulillah terlaksana. Waktu itu kalau tidak salah diinisiatif sama Abdul Qadir bin salah satu imam. Salah satu imam ya. Dan dengan pengurus yang lainnya. Alhamdulillah waktu itu terlaksana. Dan Al-Fakir waktu itu juga turut jadi bendahara waktu itu. Masih remaja belum diminta sama pengurus bagian keuangan. Ya sudah alhamdulillah. Waktu itu ada Amin Barak Sungkar, ada Ami Umar bin Zain, ada Ami Abdul Qadir Minabari, macam ya orang-orang. Alhamdulillah akhirnya terlaksana dibuat Jumatan. Dengan perjalanan waktu juga akhirnya Masya Allah kegiatannya masjid ini sangat luar biasa. Semakin makmur. Ya, semakin makmur. Gitu. Kemudian perluasan demi perluasan. Nah, kalau untuk perluasan yang tahap yang ketiga, Masya Allah ini. Jadi waktu itu Al-Fakir sangat berharap dapat kabar kalau tanahnya Pak Bambang. Jadi yang paling itu mau dijual. Yang sekarang untuk bangunan yang tahap 3 itu mau dijual, kita respon. Waktu itu permintaannya Pak Bambang itu sudah sepakat, tapi karena surat itu masih bikukuh, kemudian kan harus ditanyakan ke BPN. Ini bisa ndak dijual belikan? Karena masih tulis Askara Jawa. Termasuk masjid ini dari keraton dulu juga apa namanya? Ada bikukuh. Iya, bikukuh surat ini seperti ini. Iya. Jadi ini surat apa namanya? Pemberitahuan bahwa tanah wakaf ini diberikan kepada Masjid Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Asgar untuk didirikan masjid. Jadi ini daratnya. Ini jadi dari keraton untuk Sayyid Abu Bakar. Semenjak tahun 1925, sudah 100 tahun yang lalu ya. Ini aslinya ini, asli ini. Kemudian saya waktu itu memikirkan karena ini jalan Kapten Mulyadi ini bakal diadakan pelebaran jalan. Kalau diadakan pelebaran jalan, maka masjid ini tidak punya tempat wudhu. Karena tempat wudhunya dulu menonjol sampai trotoar yang sekarang itu. Akhirnya alhamdulillah waktu itu walaupun tidak jadi yang pertama karena orang yang nuntut uang sama Ustaz Najib, waktu itu Ustaz Najib sebagai ketua, karena belum tahu bisa dijual belikan, kita fokus bangun ruko kata Ustaz Najib. Ruko itu dulu kan rumah. Nah, rumah ini kalau disewakan kan sangat murah. Nah, kalau dibuat ruko itu bisa menghasilkan lebih. Itu juga aset milik masjid. Jadi ya, nah itu wakafnya dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad Baroja. Itu kalau itu memang wakaf. Dan wakaf itu hasilnya untuk Masjid Jami Asgar. Itu ada surat surat dari notarisnya juga. Akhirnya saya inisiatif untuk membangun sekalian. Akhirnya saya desain gambar. Akhirnya ya seperti sekarang sampai itu prosesnya ya singkatnya sampai selesai dalam pembangunan ini Masya Allah ada peristiwa yang di luar nalar. Waktu dapat tanah itu pas ada pelebaran, trotoar ini trotoar depan ini. Jadi tempat wudhu kepapras itu. Tidak lama kok Bu RT ini, keluarga Bu RT ini apa namanya bagi waris. Di antara ahli warisnya ngewakafkan bagiannya dia yang mepet sama tanahnya Pak Bambang itu. 25 meter persegi. Untuk Masjid Asgar. Ya, untuk Masjid Asgar. Datang sini.
Habib ini saya mau wakafkan bagian waris saya ke Masjid Al-Asghar. Oh ya, alhamdulillah. Terus ini lagi ada satu lagi Beb, ini dijual karena beliau kurang mampu. Oh ya, berapa ini? Ya sudah, ini kita proses dulu. Akhirnya yang ini dijual waktu itu senilai 162 juta, 163 juta. Sudah, akhirnya oke. Kita ada saldo 100 juta. Dari sudah pembelian tanah ada saldo 100 juta. Kemudian kita jadikan DP 100 juta. Yang 63 juta saya minta waktu 3 bulan atau berapa. Oke, sepakat. Kira-kira 1 minggu kemudian teman saya dari Surabaya, saya sebut saja orangnya, Hasan Al-Hasni, Muhammad, bekhair, alhamdulillah. Ini ada orang mau bantu buat masjid. Oh iya, buat orang 2. Anda minta nomor rekening, lah itu sudah ada rekening, tidak dikirim lagi. Ya sudah, saya kirim lagi nomor rekeningnya masjid. Berapa hari kemudian sudah ngabari dia, Muhammad sudah Anda transfer buat 2 orang ya. Oke. Kemudian Anda tanya, kalau boleh tahu berapa ente transfer? Persepsi saya waktu itu 10 juta atau 20 juta atau berapa. Ini yang satu 31.500.000 atas nama Habib Fulan, yang satu 31.500.000 atas nama Hababa Fulan. Jadi 63 juta pas. Subhanallah. Sampai saya, ya Allah, subhanallah, di luar nalar. Itu. Sampai saya waktu itu saya bilang ini sudah di luar anuan kita. Pertolongan Allah betul, Masya Allah. Alhamdulillah itu. Sehingga jadilah masjid yang begitu megah saat ini. Ya, alhamdulillah. Kalau tadi dari sisi perkembangan bangunannya Habib, kalau dari sisi kegiatan sendiri yang berada di Masjid Jami Asghar, dulu awal mulai berdiri itu apakah Habib Abu Bakar sendiri yang menjadi imam atau pergantian demi pergantian bagaimana? Ya, waktu itu mungkin ya untuk saat pertama mungkin Habib Bakar ya, jadi imam. Tapi kan beliau kan tidak di Solo, jadi beliau hanya berapa di sini. Tapi beliau waktu di Solo itu kan sempat kawin dengan nenek saya, kawin. Nenek saya ini saudaranya istrinya Habib Salim. Habib Salim Basri, jadi adiknya kawin, kemudian menetap juga di Gurawan sini, mendapatkan putra satu, ayah saya Habib Syekh. Jadi lahirnya di Gurawan itu. Cuma mungkin di sini tidak lama lah, sebentar aja. Jadi terus mengenai kelanjutan imam, yaitu ya saya tidak tahu persis waktu itu ya ada Mi Abdul Bari ya, ada Habib Hasan, waktu itu panggilannya Habib Hasan di Ponorogo. Terus kemudian ada Habib Musin bin Abdullah, Habib Akil bin Ibrahim bin Akil. Ya. Terus kemudian Habib Abdul Bari, terus Abah saya juga waktu itu, jadi Habib saya ini jadi pengurus waktu tahun 63-an, itu pengurus ini. Kemudian dilanjutkan setelah itu dilanjutkan sama Habib Abdul Qadir. Terus setelah Habib Abdul Qadir, kemudian dilanjutkan Abah saya lagi. Karena waktu tahun zamannya Habib Abdul Qadir itu Abah saya pindah Gresik. Setelah itu pengurusan Habib Abdul Qadir. Terus kemudian setelah Habib Abdul Qadir meninggal, pengurus saya meninggal di mihrab ini juga. Ya, meninggal di sini. Terus kemudian pengurus saya dilanjutkan oleh abah saya. Setelah meninggalnya abah saya dimasukkan sama pengurus, jadi kepengurusan. Tapi waktu itu ketuanya Habib Alwi bin Ibrahim, ketuanya. Dan imam-imamnya itu tadi yang saya sebutkan, Habib Abdul Qadir. Setelah Habib Abdul Qadir, kemudian Habib Abdillah bin Ali,
terus kemudian Habib Jamal, nah, terus kemudian sekarang kolektif ya, saya imam sholat subuh, terus kalau zuhur asar itu Ustadz Adni, maghrib isya Ustadz Ja'far. Terus kemudian kalau pas hari Jumat, sholat Jumat Al-Fakir, atau pas seperti sholat Idul Adha, Idul Fitri Al-Fakir. Kalau kegiatan yang ada di Masjid Jami Asghaf dari tahun ke tahun, dulu itu apakah juga seramai ini? Karena yang kita tahu kan bahwa kalau apalagi suasananya Ramadan, malam harinya Masjid Asghaf ini ibarat siang harinya, jadi begitu ramai. Kalau perkembangan kegiatan demi kegiatan itu bagaimana? Ya gini, ini waktu saya dimasukkan sebagai pengurus, waktu itu ada anak-anak dari kota Solo ini yang belajar ke Hadramut. Waktu itu belajar, kemudian pulang. Di antaranya waktu itu ada Ustadz Soleh Jufri. Ada Soleh Jufri ini, saya pikir, saya lihat kok punya potensi, saya ajak bicara, ya gimana kalau kamu ini saya ajak untuk ngisi acara di Masjid Asghaf. Karena waktu itu vakum, tidak ada kegiatan. Jadi hanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ya, sama rutinitas ya, seperti acara-acara nisfu Syaban, terus ada Asyura, terus ya lain-lainnya tuh, hari-hari besar Islam. Waktu itu sempat sebelumnya zamannya Mi Abdillah atau itu diadakan pengajian, tapi akhirnya berhenti. Waktu itu akhirnya saya ngasih tahu sama Mi Abdillah, kita mau mengadakan pengajian. Ya Muhammad, kita sudah ngadakan, tapi tidak ada yang hadir, kata dia. Ya kita gini aja, kita niatkan yang hadir berapapun, tetap kita istiqomah, ya. Begitu ya, tawak. Akhirnya saya omong Ustadz Soleh, oke. Akhirnya sudah saya sepakat Rebu malam Kamis. Ya, itu awalnya. Saya bikin undangan jamaah-jamaah Solo untuk hadir karena ada pengajian. Kira-kira 400 orang. Alhamdulillah respon bagus, datang. Sebagian besar datang, hampir 400 orang. Karena kita nyiapin kue. Jadi kuenya itu habis. Akhirnya selesai. Luar biasa. Minggu berikutnya kita adakan, tetap saya bikin umumkan bahwa ini pengajian rutin kita adakan. Alhamdulillah minggu berikutnya yang datang banyak. Ya tidak seperti yang pertama karena undangan ya. Akhirnya terus berlanjut sampai sekarang. Dan berkembang ke kajian. Ya. Terus kemudian juga diadakan halakoh dengan anak-anak datang dari Hadramut, pengajian-pengajian yang halakoh itu. Dan sampai sekarang berkembang, alhamdulillah. Nah, pemirsa jelajah masjid yang ada di rumah, tadi begitu sangat mengesankan sekali sejarah daripada Masjid Jami Asghaf, mulai dari proses pendiriannya, perluasannya, kemudian kegiatan demi kegiatannya yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad, mulai dari tonggak awal malam Kamis, Habib ya. Nah, dan sampai saat ini. Dan perlu diketahui juga bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami Asghaf ini dihadiri oleh warga kampung-kampung sekitar dari Masjid Jami Asghaf, dan juga banyak dari luar kota yang juga ikut hadir di sini, Habib ya. Nah, jadi masjid ini sangat mengayomi daripada warga sekitar, kemudian mengayomi bagi masyarakat Pasar Kliwon, Surakarta, dan tentunya bagi para pecinta-pecinta ilmu yang datang ke Masjid Jami Asghaf ini. Sebagai penutup, Habib, mungkin bisa disampaikan harapan Habib untuk Masjid Jami Asghaf ke depannya bagaimana? Ya, para pemirsa TV 10 yang berbahagia, harapan saya Masjid Jami Asghaf ini merupakan masjid yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Solo terutama, dan mudah-mudahan masjid ini membawa berkah bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat sekitar Solo. Adapun terlaksananya
kegiatan-kegiatan Masjid Jami Asghaf ini tidak luput dari kehadiran para jamaah. Dan kita masjid ini masjid yang sangat terbuka untuk segala kalangan. Tetapi masjid ini juga punya azas bahwa masjid ini masjid yang bermadhab Syafi'i. Dan kita juga menghargai madhab-madhab yang lain. Dan demi persatuan dan kesatuan. Dan insya Allah akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita umat Islam. Sekian. Terima kasih sekali Habib atas waktunya berkenan untuk memberikan kisah daripada perjalanan Masjid Jami Asghaf. Mudah-mudahan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Jelajah Masjid TV 10, demikian tadi perjalanan kita menjelajahi masjid-masjid yang ada di Surakarta dan sampailah kita di Masjid Jami Asghaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi dengan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai berjumpa kembali dalam Jelajah Masjid yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.